Bapak Ibu, selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk menghadiri undangan kami di sore hari ini. Saya sebagai host acara kami di sore hari ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir langsung di ruangan ini dan hadir lewat acara Zoom. Lewat media Zoom meeting yang telah kami bagikan. Kita akan segera mulai Bapak Ibu acara kita di sore hari ini. Sebagai pembukaan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kami percaya setiap hambatan akan membawa peluang yang baru. Memulai hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Berbagi ilmu dan informasi lewat berbagai media. Untuk itu kami, Kanwil DJPB Provinsi Bali, hadir lewat acara T-Talks DJPB Bali. Tidak cuma berbicara, tapi juga bersolusi. Iya. Nah, untuk saat ini saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang hadir lewat media Zoom dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini, tidak ada hal lain yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya, hanya kesehatan. Betul ya? Semoga kita semua tetap sehat untuk menjalani hari-hari hidup kita yang penuh dengan tantangan. Baiklah Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung lewat media Zoom, lewat acara kita di sore hari ini Treasury Talks yang akan membahas secara intens tentang revisi anggaran tahun 2021, lebih khususnya yang merupakan kewenangan Kanwil DJPB, dan sekaligus kita akan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan anggaran Satker, yang dimana sudah ada evaluasi pelaksanaan anggaran Satker itu sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama yang duduk di sebelah kanan saya, yaitu beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kami sapa dulu, selamat sore Bapak Abdul Wahid. Oke, gimana Pak kabarnya? Oke, semangat ya Pak ya. Oke, nah yang di samping kiri saya adalah Bapak Abdul Ghafur. Beliau sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1C, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB Provinsi Bali. Nah, selamat sore Pak Ghafur. Yang hadir di saat ini, di ruangan ini Bapak Ibu, saya ingin informasikan bahwa yang hadir adalah Kepala Seksi PPA 1D dan Kepala Seksi PPA 1A. Kita sapa dulu Ibu Reni, disilakan berdiri dong Bu ya, supaya satkernya bisa lihat. Iya gitu. Oke, Kepala Seksi PPA 1D disilakan Ibu Maria. Selamat sore ya. Ibu Maria ini dan Pak Ghafur baru bergabung bersama kami di Kanwil DJPB Provinsi Bali terhitung mulai bulan Oktober ya, masih baru, masih sangat baru, belum juga 1 tahun ya Pak Gaga ya. Oke, nah untuk Satker yang telah hadir di ruangan ini juga saya ingin menyapa Ibu Ika dari Satker BPN Kota Denpasar. Selamat sore Bapak dari Satker. Oke, Pak Adi dari BPS Provinsi Bali. Selamat sore, terima kasih ya Pak Adi ya. Oke, selamat sore Bapak dari Kemenak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Dengan Bapak siapa? Pak Pande, selamat sore. Terima kasih Pak Pande kedatangannya. Nah, dengan ibu-ibu kita yang berseragam dari Polda Bali, ya, selamat sore ibu-ibu. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir di acara kita di sore hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama saya berceritanya dan saya sudah memperkenalkan semua
tamu undangan yang telah hadir dan narasumber yang akan mengisi acara kita di sore hari ini. Untuk itu, sebagai pembukaan, kita akan simak bersama pembukaan sekaligus keynote speech dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Dengan hormat kepada Bapak Abdul Wahid, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Sali, MC. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Bapak Tri Budianto. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran, yang terhormat narasumber, serta hadirin dan panitia yang kami banggakan. Kami sangat berterima kasih sekali karena di acara sore ini Bapak Ibu masih sudi menghadiri kegiatan kami. Dan tak lain adalah kita selalu menginternalisasi, mengeksplor semua peraturan yang terkait dengan revisi DIPA. Namun sebelum acara ke pembukaan atau keynote speech yang saya sampaikan, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bapak Ibu telah melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, kita ditetapkan mulai tahun 2020, Bapak Ibu. Nah, saat ini tahun 2021 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali ditetapkan atau untuk mengikuti kelanjutan akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM. Dan kami sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi merupakan komitmen bersama antara pemangku kepentingan juga stakeholder. Jadi, predikat zona integritas hanya diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mendukung WBK, WBBM. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami ada waktu sampai dengan 6 bulan ke depan selalu akan dipantau oleh pihak panitia dalam hal ini kementerian dan akhirnya kita diuji oleh pihak Menpan. Bapak Ibu, saya kira di kementeriannya sudah melaksanakan hal yang sama dan diantaranya mesti ada yang sudah menerima predikat tersebut. Seperti di instansi kami di KPPN Singaraja kemarin berhasil memperoleh predikat WBBM. Yang pertama yaitu Amlapura, kemudian Singaraja. Tahun lalu juga sebetulnya KPPN Denpasar, Bapak Ibu. Namun perjuangannya memang berat, tidak sekedar kita mengumpulkan, mengeksplor ke stakeholder, sosialisasi, internalisasi. Namun ada beberapa inovasi, Bapak Ibu, inovasi yang perlu kita wujudkan dan bisa dinikmati oleh mitra kerja.
bisa dinikmati oleh mitra kerja. Itulah yang diminta oleh tim Menpan. Itu yang kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu, baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui media Zoom. Kami mohon sekali lagi dukungannya. Tanpa dukungan Bapak Ibu, kami belum bisa berbuat lebih banyak lagi. Itu pesan yang perlu saya sampaikan karena amanah dari pimpinan Bapak Kakanwil, kita selalu harus menyampaikan niat baik itu kepada mitra kerja. Jadi mohon Bapak Ibu jangan sampai setetes atau serupiah pun sampai nyangkut ke kantong staf, pegawai, pejabat, Dirjen Kanwil Dirjen Perbendaan Provinsi Bali. Itu Bu ya Bapak Ibu termasuk fasilitas. Nah, kemudian pada sore hari ini Bapak Ibu kami ditemani oleh Bapak Ghafur dengan MC Mbak Sali dan beberapa seksi Bu Rima, Bu Reni telah hadir di forum sore ini. Perlu diketahui bahwa Bapak Ibu Kantor pusat selalu memperbarui, mengevaluasi peraturan terkait dengan revisi DIPA. Sehingga sampailah pada terbitnya PMK 208/2020. Hal tersebut dilakukan tentunya adalah untuk memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi perubahan kondisi yang sangat dinamis. Nah, itu ada teman Bapak Ibu PMK 208. Kemudian di dalam tahun anggaran 2021 ternyata kita masih masih ada beberapa kementerian lembaga yang masih mempunyai tanggungan menyelesaikan DIPA tahun 2020. Masih ada pagu minus, ada akun COVID yang belum disesuaikan sehingga mengganggu terhadap LKPP Kementerian Bapak Ibu, karena nanti di pertengahan Februari akan diaudit. Ketika ada miss, ada temuan, ya bekerja lagi, menjadi catatan, kurang bagus. Makanya nanti akan disampaikan oleh Mas Ghafur, ada S5, kemudian ada S28 ya, yang terakhir ya, nanti akan dijelaskan Mas Ghafur, sampai dengan titik terakhir LKPP di audit BPK. Perlu diperbaiki terus. Masih ada temuan, diperbaiki lagi. Itu koordinasi antara Kementerian Keuangan, dalam hari ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun DJA, berkoordinasi dengan kementerian lembaga, termasuk KPA yang ada di daerah. Tolong jika masih ada hal-hal yang kiranya perlu disesuaikan, segeralah disesuaikan. Saya kira sudah nyampe ya, S28 itu ditujukan ke masing-masing sekretaris jenderal ya, sekretaris jenderal, sekjen masing-masing ke Bapak Ibu tentunya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam PMK 208 tentunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ghafur, ada pembagian kewenangan yang tujuannya adalah tak lain untuk memberikan keleluasaan pengguna anggaran sebetulnya. Pengguna anggaran, kita tahu, kita kenal, let the manager manage. Itu kewenangannya kementerian lembaga, kuasa pengguna anggaran. Kalau Bapak Ibu kan kuasa pengguna anggaran. Tujuannya supaya ketika terjadi perbedaan, secepatnya bisa menyesuaikan. Di situ ada PMK 208, KPA diberikan kewenangan lebih luas lagi.
Kemudian tentunya dari kewenangan yang telah diberikan tersebut tentu tidak serta-merta itu sudah menjadi sah benar begitu. Tentunya perlu dicek dan diuji oleh Direktorat Jenderal Anggaran, disesuaikan karena seyogianya TUSI itu untuk revisi DIPA mulai penyusunan, penelaahan, penetapan itu menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran. Maka Bapak Ibu ketika akan melakukan revisi nanti perlu memperhatikan Perdirjen nomor 5 2020 tentang Juksunla, petunjuk pelaksanaan penelaahan penetapan DIPA. Di situ nanti akan dikenal RO dan KRO, nah gitu Bu ya. RO yang sekarang rincian output itu lebih ngetren itu di RSPP sama KRO ya. Kemudian di dalam PMK 208 tentu ada penegasan batasan waktu. Nanti itu ditentukan. Kalau yang kita kenal selama ini kan terakhir batas revisi di akhir tahun 30 Oktober. Untuk tahun ini tanggal 29 Oktober di DJA, kemudian di DJPB 30 November. Nah, itu diantaranya waktu sudah ditetapkan. Tapi ada waktu-waktu lain yang sudah ditentukan di dalam PMK 208, batas pengajuan revisi tentunya. Nah, kemudian di dalam PMK 208 nanti akan diulas secara detail oleh Bapak Gafur bahwa tadi sudah saya sampaikan untuk saat ini pemerintah telah mengeluarkan surat S30 dan seterusnya itu yang kita kenal penghematan atau refocusing ya. Tadi saya dengar senting-senting dari TVRI sudah refocusing. Tentunya sebetulnya Bapak Ibu ya, sebetulnya menurut pengalaman tahun yang lalu ketika ada refocusing mestinya dihul ya. Supaya tidak minus. Supaya tidak minus. Tapi di daerah itu belanjanya enggak besar Mbak Sali. Kata Jakarta recek-recek mungkin ya 10 juta sampai 50 juta ke bawah lah ya. Itu. Nah, mungkin itu ya pengantar dari kami supaya nanti lebih detail dan rinci akan disampaikan oleh Bapak Gafur. Demikian. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Abdul Wahid, Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Bali atas keynote speech-nya dan sambutan dalam acara kita di sore hari ini. Sebelum acara kita lanjutkan, saya ingin menyapa salah satu tamu undangan kami yang baru bergabung dari Satker TVRI. Selamat sore Ibu. Ya, Ibu, apa kabar Bu? Cantik. Bali asli. Kelihatan dari kebayanya Bu ya, baju adatnya. Iya, selamat sore Ibu. Katanya Ibu tiba-tiba diminta untuk penyusunan refocusing ya Bu. Oke, ya, tetap semangat Bu. Ya, tetap semangat supaya negara kita ini dalam kesulitan saat-saat sulit seperti ini kita tetap semangat untuk membangkitkan ekonomi Indonesia dan khususnya ekonomi Bali. Ya, oke. Tanpa membuang waktu, kita akan masuk kepada acara inti kita yaitu pemaparan mengenai tata cara revisi anggaran 2021 atau kilas
revisi anggaran tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Januari khusus Satker Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Dan kepada narasumber kami, Bapak Abdul Ghafur, waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Terima kasih Mbak Sally. Tes. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir di sini. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Karena kita waktunya cuma satu jam di undangan ya, mohon maaf karena ini juga sudah hampir jam pulang. Jadi mungkin ini materinya ini saya memaparkan yang baru-baru saja karena mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah melihat waktu acara Rakorda kemarin. Jadi kita akan lebih fokus nanti ke pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan bisa kita diskusikan bersama. Kalau untuk revisinya bisa saya mengulang aja apa yang ada di PMK. Nah, untuk yang pertama itu yang harus kita ingat bahwa revisi itu sebenarnya kalau di Kementerian Keuangan itu Bapak Ibu itu ada eselon 1, ada beberapa eselon 1 kan. Kami salah satu eselon 1 DJPB namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ada yang namanya DJA, Direktorat Jenderal Anggaran itu sendiri itu. Dan dia itu tidak ada kantor di Indonesia, di seluruh Indonesia, maksudnya di provinsi selain di Jakarta, hanya ada di Jakarta, di kantor pusat. Yang ada kantor wilayahnya itu di setiap provinsi adalah DJPB. Kami, Direktur Jenderal Perbendaharaan, di setiap provinsi pasti ada. Kalau ada provinsi baru yang mekar, pasti kita bangun kanwil di situ. Nah, untuk revisi sebenarnya, untuk yang terkait dengan anggaran dan DIPA sampai kulit-kulitnya DIPA itu dari DJA. Itu kewenangannya DJA. Tapi karena DJA tidak punya kantor di seluruh Indonesia, makanya didelegasikan sebagian kewenangan itu ke kami yang punya kanwil gitu. Makanya Bapak Ibu kalau baca PMK akan lihat ada 3 kewenangan di situ. Ada kewenangan DJA, ada kewenangan DJPB, dan ada kewenangan KPA selaku kuasa pengguna anggaran. Di DJPB itu dibagi 2 lagi. Ada kami di kanwil, dan ada di kantor pusat DJPB di Jakarta. Bisa dilihat di slide yang sudah dibagikan oleh Mbak Yanti. Di situ ada 4 kewenangan. Itu mengapa ada 4? Kenapa harus kita bagi 4 gitu? Kenapa enggak semua di kanwil gitu? Ya. Yang secara umum Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom, secara umum itu sama dengan 2020. Perbedaannya itu terkait dengan RSPP itu. Oke. Dulunya ada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, ada output, kemudian ada rincian komponen ya langsung komponen. Nah, kalau sekarang itu, kalau Bapak Ibu cek di DIPA-nya itu, paling atas itu ada fungsi. Kemudian setelah fungsi itu ada subfungsi, itu 2 digit kalau nggak salah ya. Kemudian ada di bawahnya subfungsi ada program, kegiatan, ada KRO, kemudian ada RO. Nah, kalau RO itu Bapak Ibu ingat aja output gitu. Jadi kalau di KPA di tingkat coba slide sebelumnya Mbak Yanti. Ya, kalau di KPA itu di tingkat KPA itu kalau masih antar RO pindah-pindah akunnya masih dalam satu situ, itu di KPA kewenangannya. Yang baru itu adalah kalau misalnya antar KRO, kalau itu bisa dilihat di paling atas nomor 1. Kalau antar KRO itu bisa di KPA, tapi hanya untuk belanja pegawai operasional. Selain itu ke kanwil. Nah, untuk membedakan kanwil atau kantor pusat itu ingat aja kalau udah keluar provinsi berarti udah kantor pusat ke Direktorat PA. Itu yang paling gampang. Sebenarnya tidak sesimpel itu ya, masih ada pretelan-pretelan kecilnya, tapi kita mulai dari yang gampang-gampang saja. Kita ingat poin-poinnya aja. Kemudian yang baru lagi di yang kedua itu antar jenis belanja. Dulu
waktu tahun 2020 ya, saya nggak tahu 2019 karena saya belum bergabung di sini Mbak Seli. Jadi 2020 itu antar jenis belanja itu tidak ada di KPA. Tapi sekarang bisa antar jenis belanja, maksudnya 51, 52, 53 ya. Itu sekarang bisa asalkan itu masih untuk belanja pegawai operasional. Jadi bisa sekarang. Dulu tidak bisa. Kemudian yang nomor 3 itu sumber dana. Kalau sumber dana sama seperti tahun lalu. Jadi kalau sudah berganti sumber dana PNBP ke RM atau RM ke BLU, itu pasti tidak akan ada di KPA dan tidak akan ada di Kanwil. Itu pasti akan ke DJA. Kemudian yang keempat volume. Kalau volumenya masih sama, itu bisa ada di KPA, bisa ada di DJPB. Nanti dilihat lagi volumenya sama, tapi nanti ini pindahnya kemana? KRO atau RO atau apa. Pokoknya tapi kalau volume yang diingat saja kalau volumenya turun, itu pasti di DJA. Kalau saya belajarnya itu poin-poinnya seperti itu, jadi lebih lebih gampang. Nanti poin-poin itu nanti digabung-gabung, disambung-sambungkan. Kemudian penelaahan ya, kalau Bapak Ibu sudah lakukan, kalau penelaahan itu pasti di DJA, kalau pengesahan itu di DJPB. Kemudian, nah kalau dia masih dalam satu satker itu pasti di KPA kan. Kalau dia sudah antar satker itu pasti ke Kanwil. Itu bukan pasti Kanwil, itu tidak mungkin di KPA sendiri. Pasti akan kirim ke Kanwil, ke satu DJA. Nah, sekarang pertanyaannya antar satkernya itu masih di Bali atau di luar Bali? Kalau antar satkernya masih di Bali, berarti di Kanwil DJPB, tapi kalau antar satkernya sudah keluar Provinsi Bali, pasti di kantor pusat kami di Direktorat PA. Kalau sudah antar unit eselon 1 itu di DJA. Seperti itu. Seperti itu ringkasnya Bapak Ibu. Bisa saya ini hampir sama sebenarnya ini slide ini dengan sebelumnya. Kemudian, nah ini ada satu lagi di slide selanjutnya Mbak Yanti. Revisi kewenangan KPA itu coba yang paling bawah itu kewenangan lain itu disebutkan bahwa itu di pasal 12 ayat 6 disebutkan bahwa satu RO dan atau antar RO, antar kegiatan dalam KRO yang sama, dalam satker yang sama, dalam program yang sama. Jadi kalau dia bedanya antar kegiatan juga bisa. Antar kegiatan juga bisa selama dia dalam KRO yang sama. Jadi kalau kegiatan yang sebelah sana, KRO-nya tetap sama, satkernya sama dan programnya sama, kode programnya sama, itu bisa. Itu yang karena ini memang pasalnya ini agak nyempil di atas dia di kewenangan DJA. Jadi sengaja saya kasih tulisan kewenangan lain. Bisa langsung dicek nanti di pasal 12 ayat 6. Yang 1 sama 2 itu sudah saya sebutkan tadi. Itu yang baru-baru. Nah, ada yang baru lagi sekarang di next slide Mbak Yanti. Nah, sekarang itu KPA itu bisa langsung ke kantor pusat kami, Direktorat PA. Kalau dulu kan lewat eselon 1-nya ya. Sekarang KPA bisa langsung mengajukan ke Direktorat PA dengan syarat sebagaimana yang ada di slide, yaitu untuk pemenuhan belanja operasional dan atau penanganan bencana non-alam. Jadi kalau untuk alasan itu nanti KPA bisa langsung mengajukan permohonan revisi ke Direktorat PA. Kemudian yang baru lagi, untuk pemutaran POK bisa langsung menggunakan menu yang ada di aplikasi yang akan disediakan. Nanti bisa langsung datanya yang kalau Bapak Ibu sudah, kan kalau Bapak Ibu revisi POK di Satker, itu data di sini tidak langsung berubah, jadi harus dibawa dulu ke sini. Nanti setiap kali revisi POK, itu nanti akan langsung otomatis berubah di SPAN. Jadi tidak usah lagi ke sini untuk mengurangi dalam tanda kutip jatah revisinya ke Kanwil ya untuk perhitungan IKPA gitu. Berarti jadi, lebih simpel ya Pak? Lebih simpel ya, seperti itu. Jadi tapi sampai saat ini aplikasinya belum ada, jadi masih mengikuti cara yang seperti kemarin, kirim ke satu DJA dan pilih revisi DIPA. Tapi kalau aplikasinya sudah ada nanti akan langsung bisa sendiri. Itu mungkin untuk revisi yang poin-poinnya yang baru-baru ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan tentang revisi nanti bisa ditanyakan. Yang teman-teman yang Bapak Ibu yang hadir lewat Zoom juga bisa langsung nanti bisa raise hand atau menyalakan kamera, langsung bisa bertanya nanti pada saat sesi tanya jawab. Saya mau tanya dulu ini Mbak Seli mengenai
evaluasi. Coba Mbak Sally, seperti apa? Oke. Terima kasih Pak Gafur. Bapak Ibu yang hadir lewat Zoom, saya ingin menyapa dulu. Sudah banyak nih yang bergabung bersama kami. Selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu, rekan-rekan Kanwil DJPB Provinsi Bali. Kami ucapkan selamat datang ya. Saat ini kami telah selesai menyampaikan tentang kilas revisi tata cara revisi anggaran tahun 2021, dan saat ini kita akan melangkah ke evaluasi pelaksanaan anggaran untuk Satker Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali sampai dengan bulan Januari ya, sampai dengan bulan Januari 2021. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan data kami per bulan Januari tahun 2021 ini kami ambil berdasarkan satker yang kami undang untuk hadir secara langsung ya Pak Gafur ya. Kami ambil datanya untuk satker yang hadir secara langsung Bapak Ibu. Yang pertama itu dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Nah, dilihat dari realisasi yang telah tercapai untuk jenis belanja 52 ya. Jenis belanja 52 ini baru sebesar 0,33%. Nah, ini yang saya sebutkan ini Bapak Ibu, kita tidak tidak menjudge atau apa ya. Ini hanya sebagai evaluasi saja, saja. Ini Mbak Ika sudah senyum-senyum khawatir gimana gitu ya Mbak Ika. Nggak usah khawatir Mbak Ika, nanti mendung lagi di luar Mbak Ika ya. Nggak usah. Dan untuk TVRI-nya ini 52-nya ya sudah mencapai 1,13% ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong TVRI-nya. Oke, nah karena TVRI sudah yang paling tinggi ya berdasarkan satker-satker yang hadir saat ini, gimana kalau Pak Gaga ya, langsung bisa ditanyakan gitu ya? Jadi sebelum saya tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini, saya jelaskan dulu ya bahwa tambahan tadi penjelasan dari Mbak Sally bahwa evaluasi pelaksanaan anggaran itu kami ditugaskan oleh Bu Sri Mulyani dari kantor pusat ya untuk mengevaluasi khususnya beberapa KL, ada 12 KL yang jadi fokus prioritas. Ada di slide sebenarnya. Coba Mbak Yanti bisa di next. Terima kasih. Ya, ini dia. Jadi ini adalah 12 KL prioritas yang kami diminta untuk melakukan evaluasi. Ya, ada MA, Mahkamah Agung, ada Kementerian PUPR, ada Polri, kebetulan ada Ibu dari Polda di sini. Kemudian KPU, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, Kementerian Keuangan kami sendiri, Kemendikbud, Kemenak, Kemenhub, Kementan, dan Kemenkes. Itu adalah satker KL kementerian lembaga yang diprioritaskan untuk dilakukan review. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah kan udah bisa lihat nih slide-nya. Bapak Ibu bisa cari nih KL saya yang mana nih? Apakah berapa persen? Jadi kalau di sini tuh bisa kelihatan MA yang paling tinggi untuk realisasinya ya. Urutannya seperti itu. Nanti akan saya tanya juga nanti Mbak Sally yang teman-teman di Zoom, terutama yang dari kementerian ini, dari KL ini. Dari KLMA ya? Semuanya sih, semuanya kalau bisa ya. Tapi jangan matiin videonya Bapak Ibu ya. Iya, kita cuma tanya ya. Saya cuma sharing gitu kan. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita bantu, ada kendala atau apa gitu kan. Perlu saya sampaikan ya Pak Gafur ya, kita kegiatan ini nih sebagai bentuk kita care and share gitu ya. Betul. Kita berbagi dan kita peduli gitu. Jadi sesuai dengan tagline kita tidak hanya berbicara tapi juga bersolusi. Luar biasa Mas. Silakan dilanjutkan Pak Gafur ya. Saya sampai terpesona. Baik. Baik, sebelum kita ke teman-teman yang di rumah, seperti yang tadi Mbak Sally bilang, katanya yang hadir di sini kan kita juga pengen tahu gimana seperti apa itu. Ibu dari TV, mohon maaf saya lupa tadi namanya siapa Ibu? Bu Dewi Kartika ya. Bisa tadi? Iya.
Oke. Untuk dari TVRI ini untuk 52 1,13%, udah lumayan ya dibandingkan yang lain. Tapi 53-nya masih nol sebenarnya. Satker lain pun 53-nya juga masih nol. Nah, mungkin bisa di-share mungkin apakah sudah seperti apa progresnya sampai dengan Januari, apakah ada kontrak, apakah sudah dilakukan tender atau seperti apa gitu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Kami dari TVRI, Satker TVRI dengan kode Satker 72010. Di sini terima kasih banyak kalau memang realisasi kami yang di 52 belanja barang dikatakan sudah ada realisasi, sementara Satker lain belum ya. Kami di TVRI Bali itu untuk belanja barang itu yang terserap itu adalah gaji PPNPN. Kemudian kami juga sudah melaksanakan realisasi untuk LTGA. Jadi baru itu saja, kemudian untuk yang 51 sudah berjalan seperti biasa. Tapi memang untuk yang belanja modal memang masih nol, karena saat ini kami sedang melaksanakan refocusing. Ya, jadi untuk penghematan, jadi sementara hari ini data terakhir harus masuk ke eselon 1. Jadi kami menunggu dulu hasil daripada refocusing ini seperti apa, baru kita akan laksanakan belanja modal tersebut. Sudah banyak sih progres yang akan kita laksanakan. Terima kasih banyak. Ibu. Ada kesulitan mungkin nggak ada ya, cuma refocusing aja ya? Iya, kendala-kendalanya apa? Iya, cuma refocusing untuk saja, sementara belum ada kendala sih. Karena kita juga sudah dibimbing oleh eselon 1 kami, apa-apa saja yang harus kita refocusing sudah ada ininya. Kita langsung urutan gini aja kali Mbak Sel ya. Iya. Biar mic-nya tuh gampang. Ya. Coba Mbak Ika gimana Mbak Ika kalau di kantor pertahanan. Silakan Mbak Ika. Ya, terima kasih dalam kesempatan yang diberikan untuk saat ini. Kami Satker BPN Kota Denpasar dengan kode Satker 552577. Kegiatan kami yang 52 memang masih sedikit karena untuk kegiatan yang RM itu kebanyakan kegiatan yang juknisnya itu belum turun. Ya. Saya catat langsung Mbak Ika ya, biar masuk di laporan. Langsung dicatat oleh Pak Gafur. Juknisnya belum turun. Ya. Dan karena kebanyakan memang itu kegiatan baru juga untuk Satker kami. Terus untuk yang dari sumber dana PNBP, MP-nya baru turun. Nah, ya karena kami kan dari penerimaan negara bukan pajak itu biasanya setelah 1 bulan kita baru dapat MP dari pusat berapa. Nah, tapi kita sudah ada beberapa kegiatan yang kwitansinya sudah kami siapkan. Kita sekarang mungkin hanya tinggal pengajuan untuk ininya GU-nya. Oke. Sudah banyak yang jalan. Alhamdulillah. Oke. 51-nya gimana? 51 nggak ada masalah. Gaji pegawai lancar ya. 53 kebetulan kami tidak dapat Pak. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Ekspresinya Mbak Ika kebetulan kita nggak dapat gitu. Jadi 53-nya kami berupa kegiatan juga. Iya, dan itu sumber dana RM dan memang juknis belum itu tadi. Tapi kalau untuk yang memang belanja modal peralatan dan mesin kita nggak dapat. Terima kasih Mbak Ika sharingnya. Sekarang Pak Adi, ini Satker saya Mbak Sel. Oke, ya. Makanya saya memilih untuk datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terkait dengan evaluasi realisasi anggaran yang tadi disampaikan, untuk 52 sama seperti TVRI tadi yang realisasinya baru gaji PPNPN Pak. Di kami di BPS itu kegiatan tupoksi kami berupa survei dan sensus. Untuk survei sendiri ada bulanan, dan semesteran Pak. Dan itu sudah berjalan. Kemudian untuk kegiatan sensus nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan, persiapannya mulai bulan April Pak sampai dengan September nanti. Mudah-mudahan target yang kami rencanakan per triwulan sebesar 25%, setiap triwulannya bisa kita capai Pak. Kendala tahun sebelumnya sih karena pandemi,
di bulan Maret tuh Pak, sehingga kami ada proses bisnis yang dirubah oleh kantor pusat kami, sehingga beberapa kegiatan itu pelaksanaan diundur jadinya Pak, kebanyakan di akhir tahun realisasinya kemarin. Karena pandemi itu nggak bisa survei gitu ya? Atau gimana? Proses bisnisnya dirubah, Proses bisnisnya. sehingga kami harus menunggu instruksi arahan dari pusat Pak. Itu yang menghambat realisasi. Ya, mudah-mudahan tahun ini tidak ada hambatan lagi, sehingga apa yang dijadwalkan oleh pusat bisa kita laksanakan. Kemudian terkait dengan 53, cukup kecil sih Mbak, cuma 30 juta untuk pengadaan barang. Dan tadi sudah saya sempat koordinasi dengan pejabat pengadaannya, saat ini sudah berlangsung proses pengadaan langsung ya Mbak. Mudah-mudahan bulan Februari ini sudah selesai pengadaannya. Iya, pengadaan langsung Pak. Iya. Dan belanja modalnya pun tidak kena refocusing. Kemarin kami di BPS sudah selesai mengadakan refocusing tanggal 3 Januari kemarin. Mungkin itu aja, Ibu. Makasih. Terima kasih Pak Adi ya. Agama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya realisasi kami masih di bawah dari target yang kami tetapkan. Itu karena beberapa hal atau kendala-kendala, di antaranya karena pandemi ini, PKKM ini, di mana beberapa kegiatan-kegiatan yang mestinya kami sudah bisa laksanakan itu ternyata belum bisa karena ditunda. Khusus untuk belanja pegawai maupun yang lain-lainnya tidak ada permasalahan. Kemudian tadi disebutkan ada untuk belanja barang itu ada beberapa persiapan terkait dengan perjalanan dinas atau monef. Kemudian kegiatan-kegiatan yang belum bisa kami laksanakan. Kemudian untuk belanja modalnya itu sudah kami lakukan proses terkait dengan proses penginputan ke dalam sirup, kemudian ada beberapa kegiatan pengadaan sudah diproses di ULP, jadi tinggal dieksekusi aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa cairkan. Dan ada beberapa juga belanja modal yang kita pending dulu sementara menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lainnya, di mana total realisasi 2,17%. Nah ini kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, seperti tahun sebelumnya, terima kasih atas apresiasi dari DJPB, terus mendampingi kami dalam pelaksanaan anggaran, sehingga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali termasuk menjadi salah satu yang berkinerja baik. Dan mungkin mudah-mudahan dalam tahun 2021 ini kinerja kami bisa kami pertahankan. Tentunya dengan program-program strategis dari Ibu Kakanwil, di antaranya salah satu programnya setiap bulan kami selalu memantau, melakukan evaluasi yang dihadiri oleh para pimpinan Satker kami baik di Kanwil, Kabupaten maupun Madrasah, seluruh KPA, sehingga apa yang menjadi harapan sesuai dengan target-target terrealisasi bisa dicapai. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kemarin Kemenak dapat penghargaan, Mbak Sele. Iya, Kemenak yang dapat penghargaan. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Diterima langsung oleh Ibu Kanwil. Ya. Pak ya. Semoga bisa dipertahankan untuk tahun 2021. Ya. Dan sebagai contoh juga untuk Satker yang lain. Iya. BPS dapat juga. BPS dapat juga. Ya. Pertanahan. Oh iya. Oke, selanjutnya kita ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya, disilakan Ibu Pramesti. Jadi itu tidak kedengaran di sini, tapi kedengaran di Zoom. Ya. Izin. Ya. Kebetulan saat ini di tahun ini kami mengalami
refocusing sebesar 262 juta, yaitu di belanja barang, di HAR, dan di anggaran Yankes tertentu itu yang di pelayanan kesehatan. Untuk tahun ini, ya. Kami masih dalam proses, belum sih ini ke Sakti, cuman pengumpulan data ke belum ada. Kebetulan belum ada. Itu selesai dulu gitu ya, atau gimana? Ya, siap. Kebetulan yang di HAR itu masih belum proses sih. Belum proses pengadaan gitu. Sedangkan 53 tadi udah? 53. Sedangkan untuk di 53 itu dari sumber anggaran BLU juga. Iya, siap. Masih dalam proses pengadaan juga. Tapi kayak kontraknya terus tendernya udah belanja. Bukan ini ya. Masih dalam proses atau gimana? Masih dalam proses pengadaan. Masih dalam proses semua ya. Ini ya. Pejabat perbendaharanya masih sama semua ya, nggak ada yang berubah ya? Masih ada ini. Kebetulan ada pergantian pejabat PPK. Masih dalam proses. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Realisasinya sampai bulan Januari ini bisa kelihatan ya dari ini per KL sih ya. Tidak apa-apa misalnya ada dari pengadilan tinggi mungkin ada mewakili dari MA seperti apa realisasinya di bulan Januari. Tadi saya lihat di layar sudah hadir PTUN Pak Gafur. Oke. Ya. Dari Satker PTUN Denpasar atau dari pengadilan negeri tadi saya lihat Bapak Ibu. Nah, banyak suku ya dulu ya. Oke, kalau belum ada kita ini aja langsung masuk. Nanti kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang di rumah yang belum membagikan mengenai realisasinya Januari, nanti saya telepon satu-satu khusus untuk satker saya. Oh, ada PTUN. Ya, silakan Pak yang dari PTUN kalau mau share mengenai evaluasi pelaksanaan yang sepanjang bulan Januari, Pak. Realisasinya seperti apa? selamat sore Bapak Satker PTUN Denpasar. Apa kabar Bapak? Selamat sore Bu. Iya, dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Bapak Komar Bu. Iya, Bapak. Oke, selamat sore Pak Komar. Disilakan Pak Gafur, mungkin ada yang audit. Iya. Halo Pak Komar. Datanya Bu, ingat ya. Pak Komar. Iya Pak. Iya. Ini saya lihat ini Iya, kalau Pak. Kalau Pak Komar gabung di grup 1C ini saya Pak yang biasa broadcast Pak sampai malam-malam juga. Yang nama WA-nya Gaga itu saya itu Pak. Yang biasa broadcast sampai malam-malam juga saya broadcast. Ini gimana Pak ini realisasinya sampai bulan Januari Pak? Bisa diceritakan Pak? Kami dari PTUN Denpasar menyampaikan realisasi untuk belanja pegawai sebesar 5,54% Pak. Untuk Oke, Pak. Belanja barang operasional sampai Januari di bulan Januari terrealisasi 8,59%. Untuk belanja modal masih belum Pak, masih nol. Kenapa kira-kira Pak belanja modalnya dan rencananya kapan kira-kira untuk realisasi 5-3-nya? Sesuai gitu dari PPK sama KPA kemungkinan bulan Maret Pak untuk belanja modalnya. Bulan Maret ya. Baik. Ya. Ada kendala nggak Pak dalam ininya proses pelaksanaannya? Kalau ada bisa di-share, kalau nggak ada juga. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ini ya. Untuk belanja modalnya kan masih untuk belanja modalnya kita ada dapat apa untuk antrean di Pesabel sama antrean sidang sebesar 285 juta sama belanja
prasarana disabilitas 30 juta Pak. Oke, baik Ini Pak. masih Baik. tahap gitu sama pihak ketiga Pak. Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Komar atas sharingnya Pak ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Satker PT UN Denpasar sudah bisa sharing dengan kami. Nah, selanjutnya Mungkin teman-teman yang di ruangan ada yang pengen bertanya apapun mengenai revisi Bapak atau Ibu yang apa. hadir di ruangan ini bisa langsung kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau ada yang masih mengganjal tentang KRO, RO dan nama-nama yang baru didengar dan mau tidak mau kita harus fasih nih menyebutnya, tidak ada lagi tuh output tapi udah ada KRO dan RO. Gimana? Masih bingungkah atau gimana khususnya DJA memberikan kewenangan yang lebih leluasa ya, begitu ya Pak Wahid ya, untuk KPA Satker di daerah untuk melakukan revisi dan lebih memudahkan sebenarnya, dan untuk percepatan realisasi anggaran ya. Itu. Nanti setelah refocusing pasti akan ada lagi kebijakan-kebijakan baru terkait itu. Tapi sampai saat ini sih belum ada pembatasannya Bu Pramesti. Gitu. Ya, yang mau bertanya nanti kita kasih ini mic biar kedengaran juga sama ya. teman-temannya. Oke. Selanjutnya silakan Bapak. Itu baiknya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Terkait dengan revisi yang ingin kami tanyakan, dalam penilaian IKPA kan ada indikator halaman 3 DIPA dan jumlah revisi Ibu ya. Yang kami ingin tanyakan, apakah ada jadwal untuk misalnya revisi halaman 3 DIPA, kapan jadwalnya? Apakah ada tanggal-tanggal khusus yang harus kita ditentukan oleh Kanwil DJPB? Kemudian untuk revisi DIPA yang menjadi kewenangan DJPB sendiri, apakah dibatasi setiap triwulan 1 kali? Nah, kemudian yang ketiga, untuk pemanfaatan sisa anggaran, seingat saya kan dulu ada pembatasan tidak bisa digunakan untuk menambah honor, perjalanan, paket meeting, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun 2021 ini apakah masih tetap demikian atau ada kebijakan lain? Terima kasih. Oke. Oh ya, setelah dari BPS dulu. Oh iya. Oke. Pun bisa melanjutkan menjawab pertanyaan dari BPS. Oke. Kalau yang revisi DIPA itu sebenarnya Pak, yang halaman 3 ya. Halaman 3 itu tidak ada aturannya mengatakan bahwa harus sekian kali itu Pak sebenarnya. Jadi kalau untuk yang halaman 3-nya itu revisi untuk yang halaman 3-nya itu di aturannya itu sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa maksimal berapa kali gitu. Tapi yang membatasi Satker itu untuk melakukan revisi itu karena perhitungan IKPA-nya. Jadi kalau perhitungan IKPA-nya itu maksimal 1 triwulan itu 1 kali. Jadi kalau misalnya Bapak di triwulan 1 misalnya 1 kali ya, nanti 1 per 1 kali nilainya misalnya 100, gitu kan, bobotnya misalnya 100. Tapi kalau misalnya Bapak 2 kali nanti revisinya jadi nanti 1 per 2 kali 100, jadi cuma dapat 50 poin. Seperti kira-kira seperti itulah perhitungannya gitu. Jadi kalau di PMK itu nggak ada sebenarnya batasnya bisa berapa kali, tapi nanti akan berpengaruh sama IKPA-nya gitu. Tadi ada banyak pertanyaan sebenarnya Bapaknya tadi. Apa lagi? Mengenai apa tadi selanjutnya Pak pertanyaan? Oh iya, pemanfaatan sisa anggaran itu bisa aja Pak, ada di PMK 208 itu bisa gitu. Untuk di PMK itu ada listnya gitu Pak. Jadi untuk akun-akun yang memang misalnya di tahun lalu akunnya ini, terus di tahun 2021 itu masih ada akun seperti itu. Misalnya kayak listrik apa gitu, pokoknya saya lupa listnya di PMK itu pasal berapa. Itu bisa langsung dimanfaatkan di 2021. Tapi selain yang list yang sudah ditetapkan di PMK itu harus
melalui revisi gitu. Nah itu secara generalnya itu bisa untuk pemanfaatannya. Kalau dari tahun lalu ke sekarang, kalau tunggakan kita tuh gimana? Bukan? Mungkin ini Mas Gofur. Yang dimaksud Pak Adi itu kan nyala. Sisa anggaran tahun berjalan. Jadi terkait dengan refocusing, yang jelas sesuai dengan aturan S30 terus kemudian ada perpanjangan. Oh iya. Oke. Itu Menteri Keuangan diberikan kewenangan di dalam PMK 208 itu untuk menyetop revisi yang diajukan oleh Satker atau KPA. Dalam hal ini misalnya yang dihemat itu kan honor tim. Apabila di tempatnya Pak Adi sudah dipotong honor tim itu ditarik oleh kantor pusat, kemudian dalam perjalanan tadi Pak Adi bilang masih ada sisa anggaran. Kemudian mau nambah kegiatan, apakah boleh dihidupkan lagi untuk honor gitu Pak Adi ya? Itu nggak boleh. Demikian juga yang dihemat adalah yang paling tren disukai orang adalah perjalanan dinas. Ya. Jadi itu perjalanan termasuk paket meeting Pak Adi. Di situ kebetulan yang paling disukai orang, disenangi instansi, tapi dihemat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ketika dipotong oleh kantor pusat atau Pak Adi dikasih jumlah tertentu harus dipotong dari 524, ketika dalam perjalanan terdapat sisa anggaran, mau menambah, saya harus melaksanakan MONEF, mau dihidupkan lagi, itu tidak boleh Pak Adi. Nah, di situ ada di S30, kemudian ada perpanjangannya, tapi saya belum terima itu. Kemarin saya konfirmasi ke DJA, karena di S30 itu terakhir KL itu harus nyetor data gelondongan itu tanggal 19 Januari. Namun kementerian lembaga masih banyak yang belum nyetor data ke DJA sehingga diperpanjang lagi. Itu ada suratnya juga. Saya kira itu Pak Adi ya. Tadi Bu Reni mau menambahkan tadi. Silakan Bu Reni. Langsung aja Bu Reni. Silakan Bu Reni. Selamat sore. Ini Rumah Sakit Bayangkara nih salah satu satker kesayangan saya juga. Juga TVRI, juga semua satker. Halo, satker seksi 1A. Nanti ya gantian ya diundangnya ya, jangan ada iri-iri. Ini bisa digesi mungkin bisa. Oh gitu ya. Oke. Saya mau kelihatan langsing, jadi wajahnya saja yang kelihatan. Jadi izin menambahkan dan menyempurnakan jawaban tadi Ibu Pramesti bahwa kan ada saldo awal, ada juga persentase ambang ambang batas belanja. Itu penggunaan saldo awal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan persentase ambang belanja. Hanya saja ketika menggunakan saldo awal nanti Satker mohon bisa menggunakan saldo awal sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLU. Kita bisa lihat bagaimana penerimaannya, ya kan, periode terakhir ini, gitu ya. Nah, kalau mau menggunakannya, selanjutnya proses penggunaan saldo awal terkait operasional layanan BLU atau Satker Rumah Sakit Bayangkara dapat mengajukan usul revisi ya untuk penggunaan saldo awal kepada Kanwil DJPB. Sekarang ini kalau mau menggunakan dengan melakukan revisi RBA definitif.
dan diketahui oleh Dewas. Iya, Dewasnya di sini juga ya, Kepala KPPN Denpasar ya. Lalu yang kedua, untuk belanja yang tidak terkait dengan layanan, maka penggunaan saldo awal harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dirjen Perbendaharaan melalui Eselon 1. Begitu sementara ya, Mbak. Nanti kita lanjut di WA. Begitu saja ya. Aduh. Makasih Bu Reni. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Reni sudah menambahkan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan kita yang hadir di ruang Zoom. Mungkin ada yang mau menanyakan, Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir lewat ruang Zoom, langsung saja dinyalakan suaranya atau bisa langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya, disilakan. Oke. Ya, materinya akan kita bagikan di grup WA grup seksi masing-masing, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang PN Gianyar, KPU Karangasem. Oh ya, Polresta Denpasar. Polresta Denpasar, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Polresta Denpasar. Dari RRI, selamat sore Ibu. Iya. Nah ini udah banyak nih yang buka videonya. Mbak Yanti bisa tolong di foto atau di screenshot, silakan Mbak Yanti. Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir lewat media Zoom, silakan pertanyaannya. Masih belum ada? Kalau belum ada kita bisa ini. Oke, informasi selanjutnya Pak Gafur. Baik, karena sudah jam 16.45 ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya Bapak Ibu yang di rumah ya. Tapi kalau misalnya belum ada, sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, kita mau menyampaikan bahwa kemarin ada namanya S28 tahun 2021. Itu sudah sudah dibagikan di grup masing-masing. Kalau di grup saya juga sudah menyampaikan di grup WA, menyampaikan. Jadi intinya sekarang tuh lagi disusun LKPP. Nah, ternyata di satker-satker di seluruh Indonesia itu masih banyak transaksi yang belum terselesaikan. Di sini saya bisa langsung misalnya ada penyelesaian Paguminus yang belum selesai. Sebenarnya kemarin tahap 1 sudah ada dispensasi tahap 1 melalui S5. Tapi masih ada yang belum terselesaikan gitu. Jadi sekarang dibuka lagi S28. Kemudian ada hibah langsung. Hibah langsung ini kalau misalnya Bapak Ibu punya hibah 2020 tahun sebelumnya yang belum register bisa dibuka sekarang, bisa register sampai tanggal 11 Februari. Kemudian untuk satker-satker BLU bisa mengajukan SP3B BLU. Ada juga koreksi data, misalnya ada yang mau dipindah akunnya, terus ada yang SPM-nya yang mau dikoreksi datanya, pelaksanaan terkait dengan pencairan dananya itu bisa dilakukan juga. Kemudian untuk penyelesaian SPM, GUP nihil dan TUP. Nah, ya, jadi ini tuh jadwalnya sampai 11 Februari. Itu hari Kamis depan kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu, tapi ada sebelum tanggal 11. Ya, nah ini saya diingatkan sama Mbak Sela. Jadi ada agak tricky S28 ini. Ya. Awas ya Bapak Ibu. S28 ini agak tricky karena dia hanya ngasih satu tanggal 11 Februari di KPPN ataupun di Kanwil. Nah, ada beberapa transaksi itu yang memerlukan waktu lebih dari 1 hari. Ya kan? Ada yang harus dilaksanakan setelah itu. Misalnya kalau hibah setelah dapat register di sini itu masih harus di DJPPR. Di DJPPR nanti akan mengapprove, terus nanti ke KPPN juga gitu. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang di sini ataupun yang di Zoom itu walaupun batasnya tanggal 11 Februari, tapi sebelum 11 Februari itu Bapak Ibu sudah mengajukan ke Kanwil. Kalau bisa Bapak Ibu ingat aja batasnya tanggal 9 aja deh, tanggal 9, karena ketika masuk di sini pun kami masih membutuhkan proses untuk menerbitkan surat penetapan misalnya register hibah. Kami membutuhkan SOP-nya itu 24 jam untuk menerbitkan
register hibahnya. Jadi itu mengenai S28, hal-hal yang tidak diatur di S28 itu ada klausulnya itu masih mengacu ke S5. Jadi S5-nya yang kemarin yang Januari tanggal 21 kalau nggak salah, tanggal berapa lupa. S5-nya itu masih juga dibaca lagi sama S28 yang untuk melengkapi. S25 itu yang S5 itu tahap 1, S28 itu yang tahap 2. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu di sini ataupun yang di rumah, ingat tanggalnya 11 Februari tapi mengajukannya jangan 11 Februari, ingat aja tanggal 9 Februari mengajukan atau 10 mengajukan ke Kanwil. Kira-kira seperti itu Mbak Sally. Oke. Begitu penjelasan terkait S28 ya Pak Gafur ya. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan jangan sampai menunggu deadline-nya dulu baru disampaikan ya. Supaya kita prosesnya cepat, tepat dan kita semua senang gitu ya. Iya, Mbak Ika sudah senyum-senyum aja ya, senang lama-lama gitu. Ada satu lagi saya lupa sebutkan. Oke. Pengesahan SP3 untuk transaksi PHLN. Jadi ada 6 poin di S28 itu yang bisa di transaksi yang bisa. Yang ketinggalan SP3 tadi SP3 ya? Untuk transaksi PHLN dan penerusan pinjaman TA 2020. Itu Tahun 11 semuanya 11 Februari batasnya. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu di sini udah masuk pertanyaan yang disampaikan dari rekan-rekan kita di Zoom. Pertanyaannya tadi sama seperti Pak Adi dari BPS untuk batas terakhir revisi halaman 3 DIPA setiap triwulan, apakah ada tanggal yang ditentukan atau tidak seperti tahun 2020. Ini dari Satker BNN, benar ya Mbak Yanti ya? Ya. Mungkin bisa langsung sampaikan. Satker saya juga ternyata yang nanya. Satkernya Pak Gafur. Berarti saya nanti harus kasih broadcast mengenai revisi halaman 3 ini di grup. Kayaknya harus lebih sering nih Pak Gafur ya, harus kasih broadcastnya. Saya itu nggak mau terlalu sering Mbak Sally karena takutnya nanti tuh kalau terlalu sering ngasih broadcast di grup itu nanti orang nggak mau baca gitu kalau terlalu sering. Tidak apa-apa sebenarnya ya. Iya. Jadi nggak bosan gitu lihat nama saya itu tiap hari muncul aja. Jadi sama BNN provinsi ya Mbak Yanti ya. Jadi Bapak Ibu dari BNN provinsi tadi jawabannya sudah sama. Bu Leleng jawabannya sudah sama bahwa tidak ada batas sebenarnya yang untuk revisi halaman 3 itu silakan saja berapa kali juga silakan. Tapi harus diingat bahwa itu akan mempengaruhi nilai IKPA kalau lebih dari 1 kali dalam tiap triwulan. Nanti kalau ini bisa WA saya Bapak dari BNN Buleleng langsung tanya, bisa nanti kita langsung telepon-teleponan misalnya. Kalau misalnya belum jelas gitu Mbak Sel. Atau misalnya kalau dalam 1 triwulan itu di bulan terakhir di akhir triwulan itu baru mau revisi halaman 3 juga boleh gitu. Jadi tidak harus nanti di triwulan misalnya triwulan 1 ini bulan Januari mau revisi halaman 3 tidak juga. Nanti bisa di akhir triwulan baru revisi halaman 3 untuk penyempurnaan revisi POK yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Selanjutnya Mbak Ika mungkin mau bertanya? Disilakan. Ya. Ya, saya mohon izin untuk menanyakan mekanisme revisi tunggakan, Pak, yang tadi sempat kita bahas sedikit. Itu bagaimana untuk tunggakan tahun sebelumnya? Karena memang untuk pengukuran itu kami baru dapat dari Pemkot itu di akhir tahun. Nah, sudah kita kerjakan, namun pada akhirnya kami tidak bisa membayar. Baik, terima kasih Mbak Ika. Jadi sebelum tadi acara on air itu kita sudah agak diskusi sama Mbak Ika ya mengenai tunggakan itu. Jadi katanya di BPN itu Mbak Sally itu outputnya lama Mbak Ika ya, bisa lewat bayarnya bisa lewat tahunnya. Jadi mengukurnya itu di 2020 tapi belum dibayar karena belum selesai mengukur tanahnya. Makanya sekarang maju ke 2021. Jadi pada intinya kalau di PMK itu bisa dibayarkan. Kalau untuk tunggakan 2020 itu di revisinya di DJPB. Kalau untuk lebih dari sebelum 2020 itu 2019 dan ininya di DJA. Nah kalau misalnya mekanismenya itu tetap sama seperti revisi seperti biasa, nanti silakan diajukan ke Kanwil DJPB untuk, kan ini masih 2020 kan? Ya, masih 2020, silakan diajukan ke Kanwil DJPB.
Seperti itu. Yang Berarti tanpa kita mencantumkan di neraca kayak gitu nggak apa-apa ya? di kita nggak ada sih untuk ke Kanwil DJPB itu nggak ada. Mungkin nanti Iya. akan lebih akan lebih intens nanti lagi. Iya, silakan. Silakan Mbak Ika. Silakan mau sampai Pak Adi udah ketawa aja nih. Mari kita buka layanan kita, yang penting jangan sampai 12:30 malam aja. Ya, selanjutnya Pak Gafur mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah mungkin kalau dari saya. Oke. Ya. Oke, Pak Kabid disilakan. Sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Perlu saya sampaikan bahwa karena ada penghematan dan refocusing, kalau bisa diamanah di PMK 208 juga diamanahkan kalau ada kegiatan MONEF jangan dialokasikan di akhir tahun atau triwulan keempat ya. Kan tidak tahu outputnya itu berhasil atau tidak, sehingga akan menjadi sisa kalau tidak bisa dimanfaatkan. Itu kalau bisa ya di triwulan 3 MONEF itu sudah bisa dilaksanakan. Nah berikutnya tadi Mbak Sally, ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelaksanaan anggaran di tahun 2020 tanpa masalah, tanpa kendala seperti yang disampaikan Mas Gofur, ada S5, S28 untuk membuka ruang menyelesaikan pagu minus maupun koreksi salah akun. Itu semuanya berakhir senang ya gitu. Asalkan nanti di LKPP-nya WTP. Itu yang kita harapkan bersama. Saya kira itu Mbak Sally. Terima kasih Pak Kabid atas masukannya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16.57. Sebenarnya Bapak Ibu waktunya sangat cepat sekali ya Pak Gafur ya. Kami masih ingin berbincang-bincang lagi. Waduh, ini tiba-tiba ada pertanyaan nih. Iya. Kita berikan waktu 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Izinkan saya berdiri untuk revisi anggaran dengan pemanfaatan dana sisa PHLN tahun anggaran, apa boleh tanpa persetujuan pejabat eselon 1, mengingat revisi dilaksanakan di DJPB Kanwil, di Kanwil DJPB. Dan untuk revisi POK yang merupakan kewenangan KPA, apakah wajib diusulkan melalui satu DJA? Apakah boleh hanya melakukan perubahan melalui sakti? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, langsung saja saya jawab ya Pak Gafur ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini, untuk revisi POK, bukan hanya revisi POK, revisi kewenangan Kanwil pun harus melalui sakti. Ya. Nah, nanti lewat sakti dan melalui satu DJA. Karena satu DJA itu adalah jembatan untuk menuju ke ke Kanwil. Dan kalau misalnya di sakti itu untuk kewenangan KPA dan kewenangan Kanwil itu berbeda menunya saja. Ya, jadi itu kirim ADK ke SPAN dan kirim ADK ke SAS. Hanya itu perbedaannya. Tapi mau itu revisi POK maupun revisi di Kanwil itu semua harus melalui satu DJA dan melalui sakti. Itu pertanyaan yang kedua. Dan untuk pertanyaan pertama itu untuk revisi anggaran dengan pemanfaatan sisa dana PLN tahun anggaran itu apakah boleh tanpa persetujuan pejabat eselon 1? Nah, silakan Pak Gafur. Kalau yang PHLN ini itu ada dua, bisa di kami di DJP, di Kanwil DJPB, bisa juga di Direktorat PA. Kalau dia ralat cara penarikannya itu bisa di sini, tapi kalau dia penambahan cara penarikannya itu di Direktorat PA di Jakarta, di kantor pusat kami. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah yang di Kanwil itu untuk kewenangan Kanwil itu persetujuan eselon 1, itu masih memerlukan persetujuan eselon 1.
Ya Bapak Ibu ya, Bapak atau Ibu yang bertanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi dilihat dulu nanti ini jenis revisinya apa? Apakah memang di Kanwil ataupun di DJA? Di Direktorat PA. Seperti itu Mbak Sel. Ya, baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah sampai di pukul 17.00 ya. Kami mohon maaf jika selama pelaksanaan ini ada kekurangan atau kesalahan. Kami mohon maaf atas semua kekurangan yang telah terjadi. Semoga kedepannya pelaksanaan kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang telah hadir secara langsung di ruangan ini maupun rekan-rekan yang telah hadir lewat media Zoom meeting. Kami ingatkan lagi untuk bisa mengisi link pretest dan postes dan mengisi survei layanan kepuasan dan daftar hadir yang telah kami bagikan. Postesnya sebagai langsung daftar hadir Mbak Sel, jadi harus ngisi postes. Oke, jadi link postesnya itu merupakan link daftar hadir Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara sore hari ini. Kegiatan kita ini adalah kegiatan T-Talks. Dan kegiatan ini akan berlangsung selama tahun anggaran 2021 dengan materi dan topik yang baru lagi. Itu sekian dari saya. Saya tutup dengan Om Santi. Om, selamat sore. Terima kasih. T-Talks DJPB Bali.